Kurikulum 2022 mengharuskan siswa membuat proyek dan pembelajarannya harus berbasis proyek. Tapi ingat, berbasis proyek tidak akan sukses jika kelemahan-kelemahan berbasis proyek dihilangkan. Jadi seorang guru harus pandai menghilangkan kelemahan pembelajaran berbasis proyek. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Bertemu kembali Kak Yano Bintang dengan pembelajaran berbasis proyek dan kekurangannya. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan berbasis proyek itu gagal? Apa sih yang menyebabkan pembelajaran berbasis proyek itu tidak ada hasilnya? Banyak. Yang pertama dari sisi konten, dari sisi materi. Ketika anak menentukan sebuah proyek tetapi materinya tidak kuat, konsepsinya tidak bagus, dan nuansa kontennya kurang, tentu proyek itu akan lama diwujudkan dan bisa jadi tidak bisa diterapkan oleh siswa karena siswa tidak punya langit konten, tidak punya langit materinya, dan tidak punya materi secara mendalam. Oleh karena itu, guru perlu mengantisipasi kekurangan konten ini dengan cara mendiskusikan di awal, menelaah di awal, lalu menghubungkan satu mata pelajaran ke mata pelajaran lain yang terkait dengan proyek itu, dan guru mampu mengukur kedalaman materinya, mengukur keluasan materinya, dan betul-betul guru berpikir luas. Kekurangan pertama adalah konten. Yang kedua, kekurangannya adalah takut dengan kegagalan. Ketika siswa takut dengan kegagalan, yang terjadi adalah siswa akan tampil apa adanya. Begini saja cukup. Tampil dengan tidak maksimal, karena kalau nanti maksimal akan menemui kegagalan. Maka kekurangan takut menemui kegagalan adalah bagaimana guru mendorong siswa untuk termotivasi dengan bagus. Jadi ada semangat untuk menemukan yang terbaik. Jadi takut gagal. Kemudian yang ketiga itu kelemahan yang dimiliki oleh siswa adalah proyek itu paling-paling hanya untuk nilai. Proyek itu paling-paling hanya untuk kepentingan skor. Proyek itu paling-paling untuk kepentingan pembelajaran saja, tidak untuk yang lain. Sehingga kelemahannya adalah siswa menggampangkan proyeknya, tidak mampu melaksanakan proyek secara maksimal karena dia berpikirnya proyek yang diciptakan paling-paling hanya untuk kepentingan nilai, kepentingan skor, kepentingan rapot. Oleh karena itu guru harus memacu bahwa dunia ini perlu diisi oleh hasil-hasil proyek-proyek yang dihasilkan oleh siswa. Sehingga guru bersama siswa mempromosikan proyek itu ke dunia luar lewat media sosial, lewat media pameran, atau lewat media apa saja, sehingga siswa tidak menggampangkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, waktu yang pendek. Ketika siswa dikejar-kejar oleh waktu yang pendek, tentu dia akan berpikir asal-asalan. Maka siapkan waktu yang cukup, apalagi kurikulum baru kita membebaskan guru untuk konsentrasi di muatan mata pelajarannya, apakah 1 bulan, 2 bulan, dan terus-menerus, yang penting siswa menghasilkan proyek. Nah, selanjutnya adalah yang kelima, itu kelemahannya siswa merasa bahwa proyek ini terlalu membebani.
Jadi menganggap proyek itu terlalu berat, sangat membebani. Akibat terbebani, siswa akan menjadi stres, siswa akan menjadi pusing, siswa akan menjadi pening ketika menghadapi proyek. Oleh karena itu guru perlu mengukur tingkat kesulitan proyek itu sesuai dengan kemampuan anak. Gradasinya harus diatur dan proyek ini tidak sekadar ditentukan tapi perlu didiskusikan, direncanakan oleh guru-guru yang lain, ditimbang-timbang untung dan ruginya. Jadi jangan sampai justru membebani siswa dari sisi pendanaan, beban siswa dari sisi waktu, beban siswa dari sisi yang lainnya. Ya. Nah, Anda pasti bisa mengatasi. Semoga pembelajaran berbasis proyek bisa lancar dengan menghilangkan semua kekurangan tadi. Sampai di sini, salam Kak Yanto Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.